Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, kegiatan berdoa silahkan dipimpin oleh anak Ibu yang tadi Ibu amati datang duluan. Abriani, silahkan pimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abriani. Ya, Bu. Oke anak-anak, hari ini Ibu mengamati nampaknya formasinya lengkap nih. Nggak ada yang nggak masuk kan? Sudah masuk semua? Masuk semua, Ibu. Ya, Ibu, masuk semua, Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah masuk ke tema 3. Ada yang tahu tema 3 apa? Nah, tema 3 yaitu tentang Peduli terhadap makhluk hidup. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu untuk menunjukkan cinta tanah air kita kepada Indonesia. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Jadi ini Ibu punya instrumen lagu sorak-sorak bergembira. Kalian ikuti iringannya Kurang hafal, ya. Ibu, lagunya, Ibu. Oke. Bisa didengar anak-anak Ibu? Sorak-sorak bergembira semua. Bendera negeri kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, semuanya sudah bisa menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira dengan baik dan benar. Anak-anak Ibu, kemarin kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Masih ada yang ingat apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Masih, Bu. Menjaganya, Ibu. Menjaga. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Sikap kita yang Tidak kita membuang tunjukkan. sampah ke sungai, Bu. Iya. Tidak membuang sampah Ke ke sungai. sungai. Ada lagi contoh lain? Anak Ibu Ani bisa kasih contoh sikap kamu menjaga lingkungan. Bagaimana misalnya? Menyapu halaman, Bu. Oke, pintar sekali anak Ibu. Menyapu halaman. Nah, tadi Ibu sudah ingatkan, sebelum memulai pembelajaran, kita harus menyiapkan perlengkapannya dulu. Sudahkah kalian menyiapkan semuanya? Ada buku bahan ajar, kemudian buku tulis, dan pena. Sudah disiapkan anak-anak Ibu? Udah, Udah, Ibu. Bu. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis upaya keseimbangan alam, memecahkan masalah tentang pelestarian sumber daya alam, dan mengatasi masalah-masalah keseimbangan alam di lingkungan sekolah. Adapun tahap-tahap kegiatan belajar pada hari ini, yang pertama yaitu pengamatan. Dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Setelah diskusi, hasilnya dipresentasikan, kemudian membuat rencana aksi, melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi.
Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita melakukan senam otak. Caranya mudah. Ibu akan menunjukkan gambar, kalian cukup sebutkan warnanya. Jangan dibaca tulisannya. Oke, paham anak-anak Ibu? Paham, Paham, Ibu. Bu. Oke, coba sebutkan warna yang ada di gambar. Biru. Biru, Biru, hijau, hitam, hijau, merah, Red, hitam, hitam, hijau, kuning, merah. biru. Semuanya masih konsentrasi. Konsentrasinya masih full pagi ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke. Ibu mau tanya nih. Kalian tadi sudah sarapan apa belum? Udah, Ibu. Ya, Bu. Sudah. Apa yang kalian makan saat sarapan tadi pagi? Saya makan nasi goreng, Bu. Oke, Mie goreng, Nani Bu. makan nasi goreng. Fajar makan apa? mie goreng, Bu. Mie goreng. Saya Ahmad nasi makannya sama apa? telur, Bu. Nasi sama telur. Nasi sama telur. Mantap. Tahukah kalian dari mana sumber makanan yang kalian makan tadi pagi? Tumbuhan, Bu. Dari tumbuhan. Dari hewan saya, Dari Bu, pakai hewan telur. juga. Oke, pintar sekali ya. Kalau telur berarti dari hewan. Kalian amati gambar ini. Nah, Ibu punya gambar, kalian amati. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Padi, Bu. Tanaman padi, Namanya Bu. padi, Bu. Namanya tanaman padi. Kalian tahu apa tentang padi? Untuk membuat beras, Bu. Oh iya, betul sekali. Pintar sekali Ahmad. Padi itu untuk membuat nasi. Jadi nasi yang kita makan berasal dari padi. Padi. Jika tanaman ini punah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Kita nggak bisa makan nasi, Bu. Oke, manusia akan kelaparan karena nggak bisa makan nasi. Soalnya umumnya masyarakat Indonesia makanan utamanya adalah nasi. Jadi pasti kita akan kelaparan kalau tidak ada padi. Terus ada lagi tidak masalah Ada, lain? Bu. Tikus, Bu. Mati, Bu. Oke, tikus mati. Betul sekali, Ani. Tikus mati karena tikus tidak mendapatkan makanan dari padi. Ular juga mati, apabila ya, Fajar? Bu. Ular juga mati, Bu. Iya, ular juga mati. Pintar sekali, Fajar. Kenapa ular bisa mati? Karena tidak ada tikus, Bu. Oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi, kalau tikus tidak bisa makan, maka tikus akan mati. Kalau tikus mati, tikus punah, ular pun ikut mati karena ular tidak bisa makan tikus. Oke, anak-anak Ibu, kegiatan selanjutnya yaitu membagi kelompok diskusi. Jadi, di kelas ini nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Langkah membuat kelompok yaitu masing-masing anak mengucapkan kata cap atau cip atau cup. Nanti silahkan kalian berkumpul dengan teman-teman kalian yang mengucapkan kata sama. Oke, dimulai dari Ani. Ucapkan cap. Cap. Lanjut. Cip. Lanjut. Cap. Oke, cap. Ani, cup, Cap. Ahmad, cip, Fajar, dan Nani cap. Berarti Cap. Nani masuk kelompok Cap. Ani. Oke, silakan anak-anak bergabung dengan teman yang sama. Jangan lupa, Bu. setelah bergabung, bentuklah peran dalam kelompok kalian. Masih ingat kan seperti biasanya? Setiap kelompok ada yang berperan sebagai manajer, ada yang berperan sebagai reporter, sekretaris, dan satu lagi office boy atau office girl. Anak-anak masih ingat apa sih perannya kalau reporter itu? Tugasnya apa? Merekam, Ibu. Merekam. Kemudian membacakan apa?
hasil Membacakan berita, Bu. ya membacakan berita. Berarti nanti reporter tugasnya membacakan hasil diskusi. Oke, sekarang kalian amati dan simak video berikut ini. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga teman. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah mengamati dan menyimak tayangan video. Sekarang ibu mau tanya nih, apa saja contoh sumber daya alam yang kalian ketahui? Air, Bu. Air, apalagi? Tanah, Udara, Bu. Bu. Tanah, udara. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Dengan menjaganya, Bu. Menjaganya. Ya, Bu. Ya, Tidak menebang sembarangan, Bu. tidak menebang pohon sembarangan. Oke, anak-anak ibu hebat semuanya. Sekarang kalian perhatikan dan kalian amati gambar berikut ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar alat berat, Bu. Gambar alat berat. Sedang melakukan aktivitas apa ya mereka di Penambangan sana? emas, Bu. Iya, Dari betul sekali, pasir enggak, Fajar. Bu? Tambang emas, tambang emas. Di mana ini tambang emasnya? Enggak Kalau tahu. yang Sungai, nggak tahu Bu. ada Di sungai, dah, Bu. Sungai, Bu. Iya, ini tambang emas yang dilakukan di sungai. Dan ini merupakan tambang emas ilegal tanpa izin pemerintah. Kegiatan seperti ini bisa apa tidak ya mempengaruhi keseimbangan alam? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa. Merusak sungai. Gimana Tanahnya Fajar? rusak, Bu. Iya, Merusak sungai, Bu. merusak sungai. Betul sekali anak-anak ibu. Kalau sungainya rusak, apa yang terjadi? Ikan-ikan mati, Bu. Betul sekali, ikan-ikannya pada mati. Kemudian, itu sungainya pasti akan semakin lebar ya kalau digali terus seperti itu. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. kalau sungainya Ya, Bu, semakin tercemar juga, melebar, Bu. ya kalau sungainya semakin melebar, apa yang akan terjadi? Tanahnya habis, Bu. Iya, Longsor, Bu. Banjir, Longsor. Bu. bisa menyebabkan longsor, tanah pemukiman warga akhirnya terkikis, berkurang. Nah, banyak sekali kerugian yang akan dirasakan jika penambangan emas ini. Nah, ini adalah teks yang menceritakan tentang penambangan emas ilegal di Indonesia. Jadi di dalam teks ini akan dijelaskan
Apa masalahnya? Apa akibatnya jika tambang emas ilegal itu dilakukan terus-menerus? Oke, nanti kalian bisa membacanya. Sekarang Ibu mau membagikan amplop. Ibu punya amplop nih, ada Mau, 3. Bu. Ya, Ibu Mau. punya amplop ada 3, jadi akan Ibu bagikan kepada 3 kelompok. Oke, sekarang kalian baca dulu, Ibu kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak Ibu membacanya ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Bu. Oke, Ya, Bu. sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Anak Ibu yang berperan sebagai reporter silakan maju, ambil LKPD-nya. Oke, terima kasih. Anak-anak Ibu semangatnya luar biasa. Baiklah, sekarang kalian buka LKPD-nya ya. Dan kalian amati LKPD yang Ibu tampilkan di slide dan LKPD yang ada di kalian di kelompok. Jadi ini sama. Tabel yang kolom pertama apa itu? Nama sumber daya alam. Nama sumber daya alam. Di sini nanti kalian bisa tuliskan. Tadi kan Ibu sudah menampilkan itu teks penambangan emas ilegal. Sumber daya alam yang terganggu di sana sumber daya alam apa? Sungai ya. Sungai, Bu. Ya, Sungai. Nah, kalau sungai itu karakteristiknya bagaimana? Kalian lihat di kolom kedua. Sekarang silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, anak-anak Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah selesai mengerjakan tabel, sekarang kalian buka LKPD halaman berikutnya. Masih di LKPD 1 ya. Masih di LKPD 1, kalian buka lembar berikutnya. Nah, di sini ada skema atau peta pikiran. Jadi, nanti di sini kalian isi berdasarkan analisis tentang permasalahan keseimbangan alam tadi pada tabel yang sudah dikerjakan pada kegiatan sebelumnya. Coba anak Ibu, Ani. Coba Ani, ayo dibacakan. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi pada peta pikiran di bawah ini. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ingat, presentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi, kalau kalian sudah selesai, sekarang kalian tutup dulu LKPD-nya. Kalian tutup dulu LKPD-nya. Dan kita lakukan ice breaking dulu ya, biar tetap semangat belajarnya. Ice breaking-nya mudah loh. Kalian tinggal ikuti saja apa yang Ibu ucapkan. Siap? Siap, Bu. Oke. Batu bata. Batu bata. Bata batu. Bata batu. Bata bata batu batu. Bata bata batu batu. Batu bata batu. Batu bata batu. Ada berapa batunya anak-anak? Banyak, Bu. Banyak. Kegiatan berikutnya yaitu presentasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap kelompok wajib membacakan hasil diskusinya di dalam bentuk peta pikiran tadi. Jadi dibacakan secara bergiliran di depan kelas. Ingat, siapa ya yang bertugas membacakan hasil diskusi? Saya, Bu, dari kelompok CIP. Ya, yang berperan sebagai reporter itulah yang wajib membacakan hasil diskusi. Namun semua anggota kelompok tetap maju. Nanti Pak manajernya atau Bu manajernya yang memimpin jalannya presentasi.
Kemudian sekretarisnya nanti jangan lupa mencatat ya, mencatat apa yang menjadi catatan untuk kalian. Catatan itu nanti akan kalian dapatkan dari tanggapan-tanggapan teman yang lain. Jadi pada saat kegiatan presentasi, kelompok yang di belakang silahkan memberikan tanggapan. Dan nanti setelah semuanya selesai melakukan presentasi, akan mendapatkan penilaian. Penilaiannya itu berdasarkan voting. Kalian semua yang menilai kelompok lain. Siapa kira-kira yang terbaik menurut kalian. Nanti Ibu juga akan memberikan hadiah untuk kelompok yang terbaik. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ibu? Oke, anak-anak Ibu, kegiatan presentasi sudah selesai. Sekarang, tugas kalian adalah memberikan penilaian kepada kelompok yang menurut kalian hasil diskusinya, hasil pemecahan masalahnya, presentasinya yang terbaik. Ibu akan memberikan kertas. Nah, kertas ini nanti kalian tulis nama kelompok yang menurut kalian terbaik, tapi tidak boleh ya memilih kelompok kalian sendiri. Harus memilih kelompok yang lain. Oke, silakan ditulis sekarang. Ya, Bu. Nanti Ya, Bu. dikumpulkan ke depan. Sudah, Bu. Oke, anak-anak Ibu. Sekarang kita hitung dulu hasil votingnya. Ya, berdasarkan hasil voting, maka diperoleh suara terbanyak memilih kelompok CIP sebagai pemenangnya. Beri mereka wow. Beri mereka wow, yuk. Beri mereka W. Beri mereka O. Beri mereka W. Beri mereka wow. Sekarang Ibu akan bertanya, upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan apa saja yang bisa dilakukan? Ayo, semuanya boleh menjawab. Bu, Ya, Nani. mengatasi penebangan liar, Bu. Ya, mengatasi penebangan liar. Jadi kalau ada penebangan liar harus diatasi. Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi Tidak mencemari sungai, Bu. tidak mencemari sungai. Oke, baik jawabannya. Oke, anak-anak Ibu. Ibu mau tanya nih. Tadi pagi kalian sudah menyiram tanaman bunga di depan kelas apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah rutin apa belum? Sudah, Belum, Bu. Bu. Kalau pagi, Bu. Belum. Ada yang bilang sudah. Tapi Ibu masih nampak loh, banyak tanaman yang kering, banyak tanaman yang layu. Itu masalah apa bukan? Salah, Bu. Salah, Bu. Masalah. Nanti. Iya, walaupun hal kecil itu adalah masalah. Masalah yang ada di kelas kita, ada di sekolah kita. Kemudian, penggunaan air di sekolah. Kalian sudah bisa melakukannya dengan hemat apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Tapi kadang ada yang Ahmad masih main suka air, Bu. lupa. Gimana, Nani? Tadi Ahmad main air, Bu. Nah, itu ketahuan Ahmad tadi main air. Kemudian Ani juga Ibu tadi nampak cuci tangan, kemudian lari. Lupa mematikan keran air. Betul apa tidak, Ani? Nani tuh, Bu. Nani tuh ganggu saya, Bu. Oh, gara-gara terganggu ya. Jadi lupa matikan keran air. Nah, itu juga masalah. Jadi masalah-masalah seperti itu harus kita selesaikan. Sekarang Ibu punya tugas lagi untuk kalian. Ambil LKPD-nya ya. Yang bertugas atau berperan sebagai manajer silakan maju. Ambil LKPD-nya ya. Oke, Ya, Ibu. semuanya sudah Sudah, ambil Bu. LKPD. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Jadi pada LKPD yang kedua, kalian
harus membuat sebuah rencana. Rencana sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekolah. Jadi, rencana-rencananya kalian tuliskan dalam tabel ini. Nah, ini tabelnya. Coba Ahmad dibaca tabelnya. Nomor. Tabel kedua hari atau tanggal. Oke. Tabel ketiga masalah yang terjadi di sekolah. Dan tabel keempat kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Oke, jadi ini ada 3 kolom yang harus kalian isi. Yang pertama kolom hari dan tanggal. Kegiatan ini, kegiatan rencana aksi ini akan kalian lakukan mulai besok. Jadi besok itu hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 23. 23. Kegiatan menyiram tanaman dimulai besok pagi. Kemudian dijadwalkan siapa saja yang bertugas menyiram tanaman. Dan selanjutnya masalah yang lain kalian tuliskan di kolom yang di bawahnya. Jadi tidak harus 3, boleh lebih dari 3 jika kalian menemukan masalah tersebut di sekolah. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang kalian kerjakan, diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, sudah selesai ya. Ya, Bu. Ya, sekarang dikumpulkan ke depan. Mulai besok pagi, Ibu akan amati. Ibu akan nilai sejauh mana kalian melakukan rencana aksi kalian. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk semula, ke tempat duduk di mana kalian tadi duduk, bukan berkelompok lagi. Dan kerjakan soal-soal berikut ini. Silahkan dikerjakan secara individual atau secara mandiri ya. Ya, Ibu. Ya, soalnya ada 5. Silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah siap, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah Ya, siap Bu. semuanya. Terima kasih anak-anak Ibu. Silahkan kumpulkan jawabannya ke depan. Nanti akan Ibu koreksi. Oke, anak-anak Ibu. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Kalian masih pegang alat tulis? Masih, Bu. Masih. Nah, kalian catat ini, kalian tuliskan di selembar kertas. Nanti kalian kumpulkan ke Ibu. Apa saja yang kalian pelajari hari ini, kalian tuliskan. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, kalian tuliskan dalam selembar kertas, kemudian dikumpulkan. Ayo, kerjakan sekarang. Udah siap anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Sudah, sudah Bu. siap. Terima kasih anak-anak Ibu. Jadi, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Dari hal yang kecil seperti membuang sampah itu merupakan contoh melestarikan sumber daya Alam. alam. Oke, terima kasih. Pembelajaran Ibu tutup sampai di sini. Marilah kita berdoa bersama-sama dan Ibu minta kepada Ani pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu anak-anak Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.